Izin Ustaz Salim. Silakan. Ini di belakangin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang mulia, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Setiap hari kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat iman yang masih membersamai ruh kita. Hari ini berapa banyak yang sudah terlepas keimanannya dari ruhnya, dari otaknya, dari perasaannya, dari pikirannya, dan dari badannya. Ada dikotomi antara dirinya dan iman dan Islamnya. Bersyukur kita hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam, dan insya Allah semoga kita yang ada di tempat ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita setiap saat bersolawat kepada Nabi. Ada beberapa solawat itu mengantarkan kita ta'atuhu fima amal. Solawat rindu dengan Rasul, sayang dengan Rasul, cinta dengan Rasul, mengantarkan kita ta'atuhu fima amal, mentaati apa yang diperintah Rasulullah SAW. Kalau kita mau evaluasi solawat kita, bisa nggak sih mengantarkan kita taat kepada Rasulullah? Kalau kita mau evaluasi, berapa sih perintah Rasulullah yang belum kita laksanakan? Dan jangan-jangan apa yang dilarang Rasul malah kita kerjakan. Jadi ta'atuhu fima ijtinabu manaha anha, menjauhi apa yang dilarang Rasulullah. Kalau hari ini tema kita adalah Maulid Nabi Muhammad SAW, maka seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah SAW untuk taat atas perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tentu koridor ini adalah cinta kepada Allah lebih dulu, kemudian cinta kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu mencintaiku, qul in kuntum tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ittiba kepada Rasulullah menghantarkan kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang mulia, kalau hari ini kita mau evaluasi, kita semua tahu nih 25 nabi, 24 nabi tidak akan masuk surga sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa, beliau enggan masuk lebih dulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah adalah yang dicintai oleh Allah. La nabiyya ba'da wa rasuluhu ba'da. Tidak ada nabi sesudahnya dan tidak ada rasul sesudahnya. Meskipun saat ini kita sering banyak orang yang datang mengaku-ngaku dapat mukjizat, dapat wahyu. Nah, itu persoalannya lain, ya. Nah, kecuali namanya wahyu, ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar pernah ditanya oleh Rasulullah, "Hai Umar,
berapa besar cintamu kepadaku, kata Rasulullah. Maka Umar menyatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, aku mencintaimu sama dengan aku mencintai ibu dan ayahku. Kita tahu Umar bin Khattab adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Ketika ditanya, jawabnya, aku mencintaimu sama dengan aku mencintai ibu dan ayahku. Pertanyaannya, apakah Rasul girang? Enggak. Apa Rasul bahagia? Enggak. Malah jawaban Rasul yang membuat hati Umar menangis, membuat hati Umar merenung, memutabaah, mengevaluasi. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau ya Umar menyamakan cintamu kepadaku sama dengan engkau mencintai ibu dan ayahmu, la yu'min ya Umar hatta an akuna ahabba wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak beriman kepadaku hai Umar sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu kepada ibu ayahmu, melebihi cintamu kepada anak-anakmu. Sekarang Umar yang hidup di zaman Nabi, Umar yang hidup di masa Rasulullah SAW, Umar yang menjaga Nabi, Umar yang marah ketika Nabi dibilang wafat, dan Abu Bakar yang menyatakan, kalau engkau siapapun yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad adalah manusia dan pasti mati, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup, tidak akan pernah mati. Baru Umar menyadari, saking cintanya kepada Rasulullah, siapa yang menyebut Muhammad mati akan aku tepas lehernya. Masya Allah. Dan Umar adalah orang yang paling membenci Nabi Muhammad sebelumnya, sampai Umar akan membunuh Rasulullah. Di tengah jalan bertemu dengan sahabatnya, ditanya mau kemana kau Umar? Saya akan datang ke rumah adik, dan saya akan menemui Muhammad, saya akan bunuh Muhammad. Maka Umar saat itu diberikan informasi, tahukah engkau keluargamu hari ini sudah Islam? Maka dia datangi ke rumah sahabatnya, di rumah adiknya. Saat dia masuk mengetuk pintu, tentu tidak salam karena Umar belum muslim. Maka disitulah diperdengarkan surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Maka saat itu Umar yang masih kafir langsung bergemuruh hatinya, jiwanya. Kemudian di saat itu dia bersyahadat, tidak pernah ada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah yang dibacakan yang membuat bergetar hati Umar. Maka saat itulah, Masya Allah, ketika itulah Umar masuk Islam. Nah saudara, kita tidak pernah memusuhi Nabi, kita tidak pernah memuji Rasulullah. Kita orang yang mencintai Nabi, kita sayang sama Nabi. Sampai hari ini kita bersolawat sama Nabi. Terus di mana kita letak membela Nabi Muhammad SAW? Di mana letak bukti kita cinta sama Rasulullah SAW? Perlu ada cinta. Antum mencintai istri, bukti cintanya mencari nafkah dari Senin sampai hari Jumat. Satu rekreasi, satu rileks untuk lembur dan sebagainya. Bahkan ada yang lembur, menafkahi anak, membahagiai anak, memberikan hadiahnya, mengajak makan di luar, memberikan pakaiannya dan sebagainya. Antum cinta kepada istri dan anak, menyekolahkan anak, memberikan hadiah sama anak, mencium anak, menamai anak dengan selera kita. Itu cinta kita kepada keluarga. Sekarang cinta kita kepada Rasulullah letaknya di mana? Rasulullah sayang sama kita, saudara. Ini saya pernah bacakan kisahnya, banyak yang menangis. Saya akan bacakan di sini. Kisah Nabi Muhammad SAW ada dua versi. Yang pertama, ketika Nabi menjelang wafat, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Israel datang didampingi dengan Jibril,
Maka Rasulullah meminta untuk diberikan rasa sakitnya sakaratul maut. Maka diberikanlah rasa sakit sakaratul maut itu ketika bersiap-siap Ijrail akan mengambil ruhnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ijrail permisi, Ijrail terasa berat, tetapi dieksekusi juga karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut ruh itu baru sampai di mata kaki, Nabi Muhammad sudah menjerit. Apa jeritannya? Cukup Ijrail, cukup Ijrail, cukup Ijrail. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada Allah, sebelum Rasulullah berkata, Rasulullah menyapa Jibril. Hei Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu ke tembok? Apakah kau benci kepadaku? Apakah kau tidak suka lagi kepadaku? Maka Jibril berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku mencintaimu. Aku membalikan wajahmu di hadapanmu. Aku tidak kuasa, aku tidak tega, aku tidak kuat melihat kekasih Allah merintih, menjerit, meringkih kesakitan di hadapanku. Maka Rasulullah berkata kepada Allah, ya Allah, jika sakit sakaratul maut seperti ini, jangan kau timpakan kepada umatku. Biarlah aku saja yang menerima semua sakitnya sakaratul maut. Saudara, Rasulullah berkata sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 bacokan pedang. Jadi kalau ada orang dibunuh, dimutilasi, saat pertama saja itu merasakan sakitnya, setelah itu dimutilasi, dipotong satu persatu, itu tidak punya sakit lagi. Tetapi ini sakaratul maut, 300 bacokan pedang, orangnya nggak mati-mati. Rasanya sakitnya seperti itu. Makanya Rasulullah sayang sama kita. Kita ini tidak pernah hidup di masa Rasul. Kita ini nggak pernah lihat Rasulullah. Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, tahukah engkau siapa yang aku lebih cintai? Maka sahabat berkata, nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Kenapa? Karena kami hidup di masamu, karena kami membelamu, karena kami mengikutimu, karena kami mencintaimu. Kata Nabi, bukan engkau. Man huwa ya Rasulullah, siapa dia Rasulullah? Maka yang disebut adalah kita, saudaraku. Kata Nabi, aku lebih mencintai kepada umatku yang hidupnya di masa akan datang, dia belum pernah berjumpa denganku, belum pernah bertemu denganku, tapi dia mencintaiku dan dia berselawat kepadaku, dan mereka mengikuti apa yang aku perintahkan, dan mereka meninggalkan apa yang aku larang. Nah saudara, kita ini sudah disebut sama Rasulullah, biarkanlah aku saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut seluruh umatku. Maka Rasulullah ditolak doanya, tidak bisa. Maka semuanya akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Maka Rasulullah berkata, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, kalau Rasul sayang sama kita, terus kita sayang sama Rasulullah mana? Hari ini kita masih beriman, berislam, KTP kita Islam, agama kita Islam, keluarga kita Islam, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di padang mahsyar kita semua menunggu syafaat dari Rasulullah SAW. Maka kalau orang mencintai Rasulullah, maka ikutilah apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Apa saja sunnahnya? Kita lihat ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu segala sikap tindak tanduk kita sehari-hari. Bukan cuma menyapa akhlak itu, bukan cuma sekedar menutup aurat, bukan hanya bertindak sopan, tetapi kita semua diajarkan oleh Rasulullah semuanya adabnya. Nah, saya selingi sedikit supaya antum nggak ngantuk dan antum nggak ngobrol. Ya, yang pertama,
Ketika Imam Syafi'i mengaji, Imam Syafi'i tidur, tapi Imam Syafi'i nggak diganggu, nggak pernah diganggu, cuma dilihat aja Imam Syafi'i tidur. Makanya mohon teman-teman yang masih melek, jangan gangguin yang lagi tidur, biarkan. Ya, nah ketika selesai ngaji baru diaduin. Ya Syekh, Imam Syafi'i tadi tidur. Maka Imam Syafi'i langsung kontak bilang, saya tidak tidur. Tadi kok saya tidak tidur. Karena berdebat, maka ditanyalah Imam Syafi'i. Ya sudah, nggak usah berdebat, kita tanya apa yang saya sampaikan kepada Imam Syafi'i yang diduga tidur. Ternyata Imam Syafi'i bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh gurunya dari awal sampai mukadimah. Maka yang tidur itu Imam Syafi'i. Nanti setelah selesai kita tanya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pengajian ini jangan dibilang di masjid nggak ada setan. Ada. Setannya banyak macam-macam. Kadang teman-temannya, kadang handphonenya, begitu ya. Itu masalah, hati-hati Bang. Ya. Kita punya waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Nanti kita tanya jawab tentang Rasulullah SAW. Nah, yang dimaksud apa tentang akhlak? Akhlak itu adalah sikap seorang muslim. Maka semuanya yang disebut oleh Allah, in ahsantum li anfusikum. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan kembali kepada kita. Maka apabila kita punya akhlak fi kulli hal wa fi kulli makan, di setiap segala tempat. Contoh, kalau kita punya akhlak saat makan, maka Rasulullah punya adabnya. Contoh, kalau sedang makan bareng, tidak boleh ada orang yang mengambil makanan yang jauh dari jangkauan tangannya. Jadi kalau jauh, itu bukan miliknya, bukan haknya. Jadi gak boleh begini. Kan banyak tuh kalau kita lagi kumpul bareng begini, ya kan, ada makanan, itu ngambil begitu. Gitu ya. Nah itu tidak ada. Nah ini siapa-siapa yang begitu berhenti, jangan diulangi lagi. Yang enak waktu dia begini geser lagi, jauhin ya. Makin jauh lagi dia tiarap gitu ya. Gitu. Ya, itu pertama. Jadi yang dekat itu rizkinya, yang jauh rizki orang lain. Jadi kalau yang dekat tempe, yang jauh ayam goreng, maka tempe itu rezeki kita, dan ayam goreng rezekinya teman kita. Kok bisa begitu? Insya Allah ayam goreng itu bisa jadi rezeki buat kita juga, tanpa harus mengambil jangkauan. Minta tolong sama temannya, tolong ayamnya begitu. Maka sekarang ini ada, tapi ada risikonya juga. Ada meja makan nyundah, tapi ada risikonya juga. Begitu mau diambil, jauh lagi, karena mejanya muter. Ya kan, kita mau ambil ayam, kita putar. Begitu mau diambil, diputar lagi ke sebelah, jauh lagi. Ya. Tapi kalau ada meja makan yang muter itu bagus. Ya. Tapi asal jangan jahil aja temennya. Ya. Nah, diputar jadi lebih dekat. Gak perlu lagi menjangkau tangannya begitu. Kemudian nggak perlu lagi kita juga minta tolong, bisa dekat sendiri. Yang kedua, Nabi kalau makan itu 3 jari. Ini pakai tangan ya makan. Rasulullah ini jari ini alat makan yang nggak pernah dipinjam orang lain, kecuali ibu, istri, dan anak. Kalau kita punya ibu, yang ibu sudah nggak bisa bergerak, kita suapi, ya. Nah itu tangan kita ini alat makan. Karena dulu ibu kita juga menyuapi kita. Ya, istri lagi kurang sehat, suapi. Ya, istri sedang riang, suapi. Mengenang dulu saat-saat ketemu setelah akad nikah, awal-awal akad nikah. Anak juga begitu. Nah ini jari. Rasulullah makannya jarinya telunjuk, jempol, telunjuk sama jari tengah. Ngambil 3 kali. Dan Nabi kalau makan dari pinggir, ngambil dari pinggir, ya, baru ngambil lauk yang lain. Kalau kita makan senampan berempat, ya, kita ngambil nggak di pinggir, ya. Kenapa orang ngambilnya di tengah, dari tengah? Kok kita dari pinggir, nyunah? Kalau antum dari pinggir, antum dapat nasinya doang. Kalau antum dari tengah, kambingnya memang ada di tengah, gitu kan? Ayamnya ada di tengah, begitu.
Maka yang paling baik ambil di pinggir, ngambil lagi ke tengah. Ya. Jadi ngunyahnya 33 kali. Saya juga nggak pernah ngunyah 33 kali. Tapi kalau kita habis maulid, senapan berempat, kita ngunyah 33 kali, apalagi kita ambil merem, kita hitung itu 1, 2, 3, begitu menerik habis semuanya. Ya. Nah jadi Masya Allah, adabnya begitu Mas. Dan Nabi Muhammad SAW makannya tidak banyak, sedikit, berhenti sebelum kenyang. Tidak nambah-nambah lagi, tidak. Tapi dia berhenti sebelum kenyang. Dan kalau mau duduk, duduknya itu dikempit kaki kirinya, kemudian kaki kanannya dinaikin atas kiri. Ya, Masya Allah. Dan makannya tidak bersandar. Jadi antum walaupun makan roti jangan bersandar, antum tegak. Itu sampai kita Rasulullah SAW memberikan adab makan begitu. Ini luar biasa. Ya, sekarang ajaran mana? Antum punya teman Katolik, antum punya teman Kristen, antum punya teman Hindu, Buddha, tanya, adakah di ajaran, di agamanya yang mengajarkan makan seperti demikian? Ya. Kedua, Rasulullah SAW kalau memakai sesuatu yang bermanfaat, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Pakai sandal, kaki kanan dulu, lepasnya kaki kiri dulu. Pakai sepatu, kaki kanan dulu, lepasnya kaki kiri dulu. Pakai kaos kaki kanan dulu, baru lepasnya kaki kiri dulu. Jadi kalau anda pakai baju, pakai pakaian kanan dulu, baru kiri, baru nanti lepasnya kiri dulu, baru kanan. Antum baru masuk kepada masjid, kaki kanan dulu, ya, apalagi baca doa ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmah. Nanti keluarnya kaki kiri, ya, Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Antum masuk toilet, Allahumma inni a'udzu minal khubusi wal khaba'is. Kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Jadi Nabi memberitahukan, mengajarkan kepada kita, kalau kita mengikut Rasulullah SAW, perhatikan kaki antum masuk ke masjid. Pak Kiai kok antum masuk kaki kiri, ini kan bukan masjid, musola. Nah, musola sama masjid sama. Di Mekah nggak ada namanya musola, semuanya masjid. Karena semua namanya masjid. Al-masjidu usisa ala taqwa. Masjid itu tempatnya orang takwa. Gitu. Ya, Masya Allah. Makan dan minum tangan kanan, jangan tangan kiri. Ya. Nah, nilai kepatutan tangan kanan itu jauh lebih terlihat santun dan sopan. Lihat pemain badminton, ya, Ihsan misalnya. Masya Allah, dia dipuji orang semuanya. Kenapa? Punya adab, dia minum, dia nongkrong apa duduk. Ternyata kalau kita duduk minum itu atau makan itu memberikan energi khusus dan bisa memberikan potensi pada lambung baik. Masya Allah. Adab tidur, Rasulullah membaca doa. Ya, baca surat Al-Mu'awwijatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian membersihkan kasurnya. Ya, kemudian baru baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena saat itu kita akan mengalami kematian sebentar. Dan ketika kita bangun, maka kita diajarkan juga berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampai kita bersin diajarkan tutup. Ya, kalau ilmu kesehatan suruh ditutup begini, Rasulullah juga begitu, tutup pakai tangan atau begini, supaya tidak ada bakteri. Dan orang bersin selama lebih dari 3 kali, maka orang itu dipandang tidak sehat. Jadi kalau antum bersin sampai 4-5 kali, apalagi berulang-ulang, maka antum adalah orang yang sedang sakit. Ya. Tapi kalau bersin 2 kali berhenti, 3 kali berhenti, sudah tidak lagi, antum dalam posisi sehat. Dan ketika orang bersin, menghentak jantung ini memompa darah dengan baik lagi. Masya Allah. Dan ini menyerap oksigen. Luar biasa. Makanya kita bersyukur kalau alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah sudah kasih nikmat. Ya. Makanya kalau yang ngantuk-ngantuk, bersin aja. Ya, bersin. Tapi yang mendengar, karena mendengar, baca doa lagi, yarhamukallah, semoga engkau disayangi oleh Allah. Dijawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum, demikian juga engkau. Masya Allah. Dari nikmat yang mana kita punya adab kayak begini? Masya Allah. Ya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Apalagi adabnya. Ya. Rasulullah rumahnya
ya, rumahnya tidak pernah dibuat maksiat, ya. Apalagi fisiknya rumah Rasulullah, pintunya cuma 70 cm. Jadi kalau Nabi masuk, kalau badannya agak gede gitu, agak mengsel sedikit. Tingginya 150, lebarnya 70, 150. Masya Allah. 3 kali 5 meter, 3 lebarnya, 5 meter panjangnya. Dapur dan tempat tidurnya itu adalah bareng, jadi satu. Dan Nabi tidak punya kasur. Dia kalau Nabi tidur, dia ada pelepah kurmanya. Apa namanya? Ngecap di pipinya. Tapi Nabi menyatakan, ini baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Makanya antum kalau didatangi pejabat, didatangi anggota dewan, didatangi lurah, camat, wali kota, didatangi orang kaya manapun, jangan pernah antum minta maaf. Jangan. Saya sampaikan kepada seluruh orang, jangan pernah minta maaf. Salah kita apa? Mohon maaf Pak, rumah saya kecil. Apa salahnya kita? Gimana salahnya? Tegak berdiri kita. Silakan masuk Pak, ini rumah saya. Begitu. Kita lihat mereka mau duduk gak dengan tenang. Begitu. Kalau dia duduk dengan tenang, senang, aman, ya Masya Allah, dia ada orang yang merakyat. Selesai. Jangan minta maaf, mohon maaf Pak, rumah saya kecil. Kalau dipandang salah, ya gedein aja. Gitu, kita tidak boleh ada punya alasan rumah kita kecil, lantas kita nggak bahagia, nggak bisa. Saya pernah sampaikan di sini, orang boleh rumahnya mewah, boleh, nggak ada masalah. Tapi sedikit orang punya ketenangan. What man can buy a bed but not sleep? Apa yang bisa dia beli dengan tempat tidur? Dia bisa beli tempat tidur, tapi dia nggak bisa beli nikmatnya tidur. Orang kaya, sama antum kalah nikmatnya, Masya Allah. Orang kaya nggak bisa tidur, dia ke dokter, periksa dulu. Dokternya juga nggak mungkin ke puskesmas. Ada orang kaya yang rumahnya pakai lift, berobatnya ke puskesmas. Ada ke klinik sebelah, nggak ada. Rumah sakitnya mana yang ditemuin? MMC, mana lagi? Mitra Keluarga, mana lagi? Siloam. Kita ke puskesmas kita. Masalah aman-aman aja sekarang. Coba lihat orang kaya mana tenang dia ke dokternya ada. Dia nggak bisa tidur ke dokter, diperiksa. Ya diperiksa semuanya tuh. Dikasih Valium 2 butir, 3 butir, dia bapak pakai minum ini 2 butir. Bahkan ada lelucon tuh. Leluconnya begini, bapak nggak bisa tidur kalau bapak minum pil yang warnanya biru ini, ya Valium yang warna biru, bapak nanti cepat pulas dan mimpi ketemu Ayu Ting Ting. Masya Allah. Terus kalau bapak minum yang hijau, bapak minum, nanti bapak mimpi ketemu Elvi Sukaisi. Kalau bapak minum 4, nanti bapak ketemu kemudian Dewi Persik siapa? Julia Pers. Nah kalau minum 4 bapak ketemu Julia Pers, kayak gitu. Oh gitu, iya. Kok Julia sudah mati ya? Bapak mati juga maksudnya. Begitu. Jadi kalau orang susah tidur pakai Valium, dia ke dokternya mahal bayarnya. Antum, kita, saya, antum nggak bisa tidur, gampang nggak perlu ke dokter, nggak perlu. Ikut ngaji di pojok tidur. Dekat tiang, riak pulas. Ya Allah, apalagi AC diturut gitu. Udah yang nyender cepat banget pulas tuh. Makanya kalau udah bubar jangan dibangunin, diem aja pelan-pelan. Atau jangan gitu kan, Masya Allah. Ya, begitu bangun dia sholat syukur lagi, Masya Allah. Bingung gitu ya. Nah saudaraku yang rahmati Allah, jadi kalau kita ikut Nabi, Masya Allah, ikutin semua Nabi Muhammad SAW, tidurnya, ya, buang air besarnya, Masya Allah. Itu Nabi itu kalau buang air besar itu, buang air kecil itu ininya apa? Istinjanya. Nabi kan ini semuanya dilepas, kemudian dibatukin supaya tetesan-tetesan air itu keluar, supaya tidak mengendap, gitu, Masya Allah. Ya, coba kita ikutin begitu, Masya Allah. Apalagi Nabi kalau naik mobil, naik onta, naik kuda,
Rasulullah baca doa, Allahumma sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nabi menutup aurat. Bahkan Nabi ketika membetulin mihrab Ka'bah, ya, ke atas, kemudian angin ada, kemudian jubahnya Rasulullah, gamis Rasulullah kena angin, maka betisnya Nabi kelihatan. Kemudian Nabi mukanya pucat, Nabi turun ke bawah. Kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa engkau ya Rasulullah? Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Aku malu betisku kau lihat. Bayangkan Nabi Muhammad orangnya pemalu, betisnya aja dilihat sama sahabat-sahabatnya malu. Kenapa anak perempuan kita, kenapa bini kita malah teranjak habis-habisan? Coba. Ini persoalan kita. Makanya Nabi itu pemalu. Nabi malu, Masya Allah. Nabi hampir nyaris, betul bukan hampir nyaris lagi, Nabi belum pernah melihat kehormatannya sendiri. Nabi gak pernah lihat gitu. Kalau pegang iya, karena harus istinja, ya. Tetapi beliau gak pernah lihat, Masya Allah, saking malunya. Ya. Kenapa kita, Nabi gak pernah lihat miliknya sendiri. Kenapa kita kadang-kadang pergi piknik sama-sama kerja, satu kamar mandi dimuatin 4 orang. Nah, ini luar biasa biadabnya kalau menurut saya. Karena orang udah gak punya rasa malu itu. Itu karena bisa dilihat cuma dengan istrinya, ya. Tidak boleh anaknya juga melihat. Dan yang kedua, boleh yang melihat orang lain ketika dia sudah terbujur, ketika dia dimandikan oleh Amir. Gitu. Makanya antum jangan sembarangan ketika antum mandi bareng, misalnya piknik, rihla, ya, camping, ya. Kemudian kamar mandi dimuatin 3 atau 2, 4 orang tanpa merasa malu. Kita kan laki-laki katanya, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Gak bisa ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau makan sudah minum tangan kanan, makan tangan kanan, Masya Allah. Tidak boleh berbohong. Jangan berbohong sama istri, jangan berbohong sama anak, ya. Kalau kita menjadi orang yang jujur, handphone taruh saja, nggak ada masalah. Kalau kita menjadi suami yang nggak pernah bohong sejak kita akad nikah, maka yang paling bahagia adalah istri kita, dan yang paling untung adalah kita. Kenapa bahagianya istri? Istri nggak pernah dibohongin. Kok kenapa untungnya kita? Karena kalau suami udah jujur dari awal nikah, udah 14 tahun nikah, maka istri pasti percaya sama kita. Karena udah percaya sama kita, sekali bohong nggak ketahuan lagi. Tapi kalau antum berbohong terus, maka setiap pulang kerja antum pasti di video call sama istri. Gimana Pak? Masih bekerja? Coba video call. Wah, itu mah tuh ada, masih ada tuh manajer, masih ada. Ah, itu pernah bohong ini mah. Makanya video call sama bininya itu pasti dicurigai orang itu pendusta. Jadi kalau kita jangan nunjuk temennya dong. WA aja WA nya gini, lu tuh. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah tuh sayang sama kita, sampai kita tuh disebut oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau wafat. Sekarang apa yang kita bela? Nabi Muhammad dihina, ya, di Denmark, di Eropa, Masya Allah. Ya, kita diam aja gak pernah marah. Tapi kalau mak kita dihina, kita siap bolong. Tapi anehnya preman kayak sholat kagak apa kagak, kalau Nabi dihina, wah gue paling depan gitu. Ini luar biasa, apalagi orang Betawi gitu. Ya Masya Allah, beli sendal di pasar di pasar Gembrong, lu jual gua yang borong, gitu. Bukan lu jual gua beli lagi. Ya, sama Nabi cintanya begitu. Makanya kita kalau kita cinta sama Nabi, ya ta'atuhu fima amar. Yuk kita taati perintahnya Nabi. Nabi suruh sholat, jangan sholat kita ditinggal. Masya Allah, sholat enak tepat waktu. Kenapa enaknya? Karena jedanya masih lama. Ya, zuhur jam 12 nih kayak gini nih. Ntar jam 1 kita udah mulai kerja lagi. Ntar udah 3 jam atau 2 jam setengah udah asar lagi. Masya Allah. Ada orang yang baru sholat zuhur, baru asar, dibilang dia ngomong sama temennya gini,
tanda-tanda kiamat emang ya, gitu. Ya Allah, waktu cepet amat, baru ke zuhur udah asar lagi. Lu zuhurnya jam 3 mas, asar jam 3 lewat 10. Gitu. Coba udah dia zuhur tepat waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kan udah ada tuh jadwalnya. Ya, Masya Allah, salat. Hayya 'alas shalah. Bangun, Masya Allah. Dan antum harus ingat tuh ya, tanda orang muslim ya itu adanya di hari raya. Tapi kalau tanda orang mukmin adanya di sholat subuh. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau antum lihat hari raya itu muslimnya, itu muslim tuh. Ya, semuanya muslim tuh. Semuanya keluar semuanya tuh. Banyak. Tapi kalau anda mau tanda orang beriman, lihat subuhnya. Gitu. Nah, kalau subuhnya dia tepat waktu, as-salatu khairum minan naum, maka dia adalah orang mukmin. Kalau dia tidak mukmin, maka ada orang buta bertanya kepada Nabi. Karena Nabi bilang wajib datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Orang buta itu bertanya, ya Rasulullah, aku ini buta, boleh nggak dapat rukhsah? Boleh nggak aku dapat dispensasi kalau aku nggak datang ke masjid? Maka Nabi bertanya, apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, datangi, kata Nabi. Oh, orang buta itu suruh datangi. Akhirnya orang buta itu datangnya ke masjid. Begitu as-salatu khairum minan naum, begitu di tengah jalan kakinya kepaduk. Begitu kepaduk jatuh, palanya kena batu, bocor, diikat sama sorbannya. Gitu. Ya, dia tetap sholat. Habis selesai sholat, malaikat Jibril bilang, ada orang buta yang merangkap di waktu subuh datang ke masjid karena ikut perintah Nabi. Maka Nabi bilang, orang buta yang tadi pulang, yang tadi sholat subuh berjamaah, karena dia jatuh, maka dosanya, separuh dosanya telah dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Besoknya dia mau jalan lagi di subuh. Begitu keluar kunci pintu, ada yang megangin tangannya. Dia nanya, mana anta? Siapa kamu? Aku antar kamu ke masjid. Iya, siapa kamu? Saya, ana iblis. Hal anta iblis? Betul kamu iblis? Nah, ana iblis. Bukankah engkau menghalangi orang ke masjid? Sementara aku sekarang mau ke masjid. Kenapa kamu tuntut kamu mau sampai aku ke sana ke masjid? Iya, sekarang aku tugasnya menuntut kamu. Kenapa? Karena kamu jatuh kemarin, separuh dosanya habis. Makanya sekarang gua tuntun lagi supaya lu jangan jatuh lagi. Kalau jatuh kedua lagi habis. Masya Allah. Nah sekarang kita yang melek, kenapa nggak bisa ke masjid? Kesalahannya ada di masjid juga sih. Masjid menaranya tinggi-tinggi, udah menara tinggi-tinggi, toanya ke sono. Jadi yang di bawah nggak kedengeran. Bus bablas susahnya. Maksud saya, udah pakai menara, tukikin itu toa ke bawah, begitu, ya kan? Toa tukikin ke bawah. Jadi yang deket-deket dengar, ini yang jauh dengar, yang bawah bablas nggak dengar, begitu. Tukikin ke bawah. Nah kalau udah ke bawah, tukikin juga nggak bisa sholat subuh, modal dah 500.000 mah. Modal tuh nggak sampai 1 juta. Insya Allah Pak Ustadz saya dekat masjid tapi saya nggak sholat subuh, nggak dengar Pak Ustadz. Nah modal 1 juta, beli toa sama kabel 200 meter, sambungin sama masjid, toanya taruh di kamar. Nah gitu. Ya, kamu di kamar juga nggak bisa bangun, udah ente mah diumumin aja cocoknya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang kalau orang nggak bisa datang ke masjid, tandanya 3. Yang pertama adalah orang itu kupingnya dikencing setan. Yang kedua maksiatnya kasratul ma'asi, maksiatnya lebih banyak. Yang ketiga dia diikat dengan 3 ikatan oleh jin. Masya Allah. Makanya antum yang subuhnya bisa lihat nih, ini antum nih, semuanya nih antum. Nah ini nggak main tunjuk-tunjukkan kenapa? Karena antum nggak pernah bareng-bareng subuh. Gitu. Kalau tadi kan yang tadi lo tuh itu mah. Kalau ini kan di rumah masing-masing itu ya. Nah makanya kalau kita cinta sama Nabi, yuk perbaiki cara makan kita. Tarbiyatul aulad bil Islam, mendidik anak juga dalam Islam juga ngikut Nabi. Ajarin anakmu berenang, ajarin anakmu memanah, ajari anakmu berkuda, ajari anakmu makan tangan kanan, contohin anakmu sholat tepat waktu, begitu. Namain anak kita dengan nama yang baik.
Innakum tud'auna yaumal qiyamah asma'ukum wa asma' aba'ukum fa asinu asma'ukum. Namai anakmu dengan nama-nama yang baik. Coba dilogikain gini. Cat Stevens, penyanyi legendaris Inggris, masuk Islam, dirubah namanya jadi Yusuf Islam. Manggolo Hibito dirubah namanya menjadi nama Islam. Saoki Futaki, itu tadi dari Ethiopia. Kalau Saoki Futaki dari Jepang, masuk Islam, dirubah namanya menjadi nama Islam. Ya, Masya Allah. Ataullah Kopansky dari Polandia, ateis, ketika dia di penjara, dia baca Taurat, dia baca Injil, dia baca Quran, dia masuk Islam, dirubah namanya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah sekarang kenapa orang Islam kok sembarangan kasih nama? Coba. Orang luar Islam mu'alaf, masuk Islam diganti namanya. Tapi kenapa orang Islam kok namanya malah kagak baik gitu? Ada lagi yang protes, Pak Kiai, anak saya namanya baik kok, ada dalam Quran siapa? Fir'aun. Anak pertama Fir'aun, nama kedua Namrud. Lempengan musuh Allah semua gitu ya. Memang ada dalam Quran gitu. Ini namain anak, coba namain yang baik-baik, ada doanya. Coba antum kenalan Cecep, udah tahu orang Bogor. Orang Sunda lah itu, orang Cecep gitu, Garut begitu ya. Asep, orang coba orang antum ada yang namanya misalnya Buyung, nggak perlu ditanya, mesti orang Padang. Ada yang Tengku, pakai Tengku, mesti itu orang Aceh ya. Selamat minimal itu orang Jawa begitu. Udah kelar, udah namanya udah kelihatan gitu. Udah kelar kelihatan itu. Namanya orang mana. Juki, Betawi, udah jelas tuh Juki, orang Betawi. Minin, orang Betawi, begitu udah kelihatan. Nama siapa Bang? Minin gitu. Minin bin siapa? Bin Hidup, begitu. Itu orang Betawi. Iya. Masya Allah, udah kelihatan tuh nama daerahnya apa. Coba. Kita juga harus begitu dong. Nama saya Muhammad Amir, jelas Muslim. Nama saya Muhammad Yunus. Namanya anak pakai nama Muhammad, belakangnya bisa Zakaria, bisa siapa kayak begitu. Ya, nggak apa-apa ada Nabi Muhammad ya. Cakep betul-betul. Ya, atau nama-nama malaikat boleh. Rokit, Atid, Ridwan, nah boleh. Asal jangan diceroy. Repot dia kalau jenguk temannya sakit. No, Israel datang lah. Bawain buah lah Israel. Gimana ceritanya? Coba antum mikir ya tuh ya. Nah namanya dong. Nama-nama yang baik begitu ya, nama-nama baik gitu. Ada juga orang sekarang singkat-singkatan tuh namanya tuh. Pakai singkat ya Allah gitu. Saya pernah ngomong kali ya, saya pernah ceramah itu. Namanya Taminda Slimasnik. Saya tanya waktu akikah, ini Taminda Slimasnik apa artinya? Gak ada artinya itu Pak Ustadz. Lu kan gak ada artinya, itu nama singkatan semuanya. Lah, Taminda apa singkatannya? Taman Mini Indonesia Indah. Coba tuh. Karena suaminya kerjanya di Taman Mini. Kalau Taminda Slimasnik, Slinya apa? Skylift Pak Ustadz. Karena suami saya jagain Skylift katanya. Kalau Masni apa? Nama saya, sama laki saya. Namanya siapa? Masna sama Jailani tuh. Nah, ini nama antum boleh begitu-gitu, tapi gak apa-apa mencerminkan yang Islam dah, yang baik. Nama itu doa. Ya. Dan nanti akan dipanggil dengan nama-nama yang baik, insya Allah berkah. Nah itu aja barangkali ya. Yuk semuanya nih kalau kita kupas nanti yang paling enak nih gak apa-apa. Kalau mau nanti pakai ini Om, pakai slide. Kita lihat nih, saya ada aplikasinya, lihat rumah Nabi, sampai lihat cara tidurnya Nabi, sampai lihat dapurnya Nabi, ada semua di handphone saya. Ya. Kemudian nanti ada lagi jenis makanan Nabi yang Nabi suka, yang Nabi senang, mana aja, lempengannya apa, di kambing mana aja, Masya Allah. Itu sampai begitu. Ya. Cara tidurnya Nabi, ya, cara Nabi berhubungan dengan istrinya, itu ada. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, beliau Allah dengan istrinya tidak pernah lampunya hidup. Beliau lampunya dimatikan dan dia berselimut. Tidak pernah tidak berselimut sampai mengeluhnya, Masya Allah. Bayangin itu. Ya, ini luar biasa di orang-orang. Mau terang bulan kayak mau apa kayak bodoh amat katanya, nggak ada aturan. Ya, nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis. Ipin-upin pergi sekolah, maafin kalau saya ada salah. Hidup menyakitkan tanpa hadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pak Topik makan keripik, Pak Kasum makan kue putih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah jam 1 nggak ada pertanyaan dah.